Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Arisma dengan NIM 19016091. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku peserta dari asistensi mengajar di Kabupaten Tanah Datar akan mempresentasikan kegiatan yang saya lakukan selama melakukan asistensi mengajar di Kabupaten Tanah Datar. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal. Asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan mahasiswa mengajar di jenjang pendidikan dasar atau madrasah atau jenjang pendidikan menengah dalam jangka waktu tertentu. Pada kesempatan ini, kegiatan asistensi mengajar yang saya lakukan dalam kurun waktu 4 bulan, dimulai pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 17 Desember. Periode semester ganjil, Juli sampai Desember 2022. Adapun tujuan dari asistensi mengajar ada 4. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengaplikasikan ilmunya di sekolah. Yang kedua, membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Yang ketiga, membantu mengisi kekurangan guru di daerah yang membutuhkan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi masyarakat memperoleh kemajuan melalui kehadiran mahasiswa untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi. Berikut saya tampilkan profil Mitra Satuan Pendidikan tempat saya melaksanakan asistensi mengajar. Nama sekolah yaitu UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting. Lokasinya berada di Jalan Setangkai Batu Sangkar, kilometer 22, Jorong Larenan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Visi, misi, dan moto sekolah. Visi dari UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting yaitu cerdas, terampil, berestetika, berbudaya, dan berwawasan lingkungan dalam nuansa Islami. Adapun misi sekolah UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting yang disusun berdasarkan visi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi siswa selama mengikuti proses pendidikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya kompetitif bagi peningkatan prestasi akademik peserta didik. Berikutnya, mengembangkan potensi di bidang olahraga dan seni di tingkat kabupaten. Selanjutnya, menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang penuh prakarsa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan sikap yang cinta tanah air dan bangsa. Berikutnya, mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas pendidik dan kependidikan dalam rangka tertib administrasi. Selanjutnya, membudayakan sikap tegur sapa dan perilaku hidup yang teratur di sekolah maupun di luar sekolah. Membudayakan pola hidup bersih dan cinta lingkungan, melestarikan dan memelihara kerindangan sekolah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kegiatan muhadaroh, dan PHBI di sekolah, dan yang terakhir, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama untuk membentuk budi pekerti yang baik. Nah, itu dia visi dan misi UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting. Selanjutnya, moto dari SMP Negeri 2 Padang Ganting yaitu ATAR, yang merupakan nama nagari tempat sekolah berada, yang merupakan singkatan dari agamis, terampil, amanah, dan rajin. Diharapkan sesuai dengan moto sekolah tersebut, siswa-siswi yang terdapat dalam UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting dapat mengamalkan visi dan misi sekolah dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar maupun di dalam sekolah itu sendiri. Selanjutnya, pelaksanaan asistensi mengajar. Pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan, khususnya di UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kinerja 1, yaitu kegiatan manajemen persekolahan. Yang kedua, kinerja 2, merupakan kegiatan perancangan perangkat pembelajaran. Berikutnya, kinerja 3, yaitu kegiatan latihan mengajar terbimbing. Dan yang terakhir, kinerja 4, kegiatan latihan mengajar mandiri.
Yang pertama, kinerja 1. Kegiatan manajemen persekolahan. Adapun kegiatan manajemen persekolahan yang saya lakukan selama berada di UPT SMP Negeri 2 Padanggenting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan piket lapangan. Saya beserta teman-teman asistensi mengajar yang lainnya membimbing siswa-siswa yang bertugas sebagai piket lapangan untuk dapat membersihkan sekolah di pagi hari sebelum proses PBM dimulai. Yang kedua, muhadaroh. Muhadaroh di UPT SMP Negeri 2 Padanggenting dilaksanakan 40 menit pada setiap hari Jumat sebelum proses PBM dimulai. Nanti pada muhadaroh ini akan ada penampilan dari peserta baik itu secara bergantian dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang meliputi kegiatan membaca Al-Quran dan sari tilawahnya, kemudian nasyid, pidato singkat, dan arahan dari kepala sekolah atau guru-guru yang bersangkutan. Kemudian kegiatan lain pada manajemen persekolahan yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini yang dapat dilakukan oleh peserta didik UPT SMP Negeri Padanggenting yaitu ekstrakurikuler pramuka, kemudian ekstrakurikuler kesenian, ekstrakurikuler olahraga, dan ekstrakurikuler drum band yang khusus diberikan atau diamanahkan kepada siswa-siswi kelas 7. Selanjutnya, gotong royong yang dilaksanakan ketika sekolah UPT SMP Negeri 2 Padanggenting akan melaksanakan perhelatan atau acara besar seperti musyawarah kerja kepala sekolah, penilaian kerja kepala sekolah, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, memperingati Hari Guru, memperingati Hari Pahlawan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan dalam manajemen persekolahan yaitu sebagai pengawas ujian. Baik itu pengawas ujian pada penilaian tengah semester dan juga pengawas ujian pada penilaian akhir semester. Kegiatan terakhir yang saya lakukan di UPT SMP Negeri 2 Padanggenting ini dalam manajemen persekolahan yaitu pengisian buku induk. Pengisian buku induk yang saya lakukan adalah pengisian buku induk seperti pengisian data-data atau nilai rapor khusus untuk kelas 8 dan kelas 9 pada buku induk UPT SMP Negeri 2 Padanggenting. Berikutnya kegiatan perancangan perangkat pembelajaran atau kinerja 2. Kegiatan perancangan perangkat pembelajaran ini dimaksudkan agar mahasiswa asistensi mengajar dapat merencanakan terlebih dahulu perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada saat memulai latihan mengajar. Adapun perangkat pembelajaran yang diperlukan seperti berikut. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang kedua, materi atau bahan ajar. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang biasanya saya gunakan adalah berupa PowerPoint tentang materi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya kinerja 3 dan 4 yaitu kegiatan latihan mengajar terbimbing dan kegiatan latihan mengajar mandiri. Pertama, kinerja 3. Latihan praktik mengajar terbimbing adalah latihan praktik mengajar lengkap dengan persiapan menggunakan fasilitas yang ada, serta mengembangkan metode dan keterampilan mengajar di kelas, dengan bimbingan guru pembimbing atau guru pamong. Setelah dilaksanakannya pembuatan perangkat pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya, maka kemudian dilanjutkan dengan praktik mengajar terbimbing. Praktik mengajar terbimbing ini dilaksanakan selama 2 kali tatap muka. Langkah awal yang dilakukan mahasiswa adalah berkonsultasi dengan guru pamong mata pembelajaran yang dilakukan terkait materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa direncanakan dan dilakukan dengan pembimbingan dari guru pamong. Nah, seperti yang telah saya sampaikan pada bagian sebelumnya, sebelum memulai latihan mengajar terbimbing atau mandiri, mahasiswa diharapkan untuk dapat membuat atau merancang perangkat pembelajaran seperti tadi RPP, LKPD, materi ajar, dan media pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut nantinya akan ditandatangani oleh guru pamong dan mata pelajaran dan juga kepala sekolah dan diberikan stempel sekolah. Pembuatan perangkat pembelajaran tersebut tentunya diikuti dan diiringi dengan bimbingan oleh guru pamong dan arahan yang diberikan oleh guru pamong agar nantinya pada saat melakukan kegiatan latihan mengajar bimbing atau mandiri, mahasiswa dapat menguasai apa yang harusnya mereka kerjakan.
Berbeda dengan latihan mengajar terbimbing, latihan mengajar mandiri tidak didampingi, mahasiswa asistensi mengajar tidak didampingi oleh guru kamu. Karena latihan mengajar mandiri merupakan tanggung jawab mahasiswa sebab kualitas dan keberhasilan dalam latihan mandiri sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan mahasiswa dalam berlatih mandiri. Dalam praktik mengajar mandiri, mahasiswa melaksanakan praktik mengajar yang sesuai dengan program studi, praktikan, dan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kamu dalam kelas secara penuh. Selama 2 kali tatap muka, mahasiswa asistensi mengajar, dilepas mengelola kelas, mahasiswa melaksanakan praktik mengajar mandiri di dalam kelas tanpa didampingi oleh guru kamu. Tujuan dilakukannya praktik mengajar mandiri adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan mengajar secara penuh sebagai guru. Nah, jadi itu perbedaan dari latihan mengajar bimbing dan mandiri. Akan tetapi, proses atau jalannya kegiatan latihan mengajar tersebut kurang lebih sama, dimulai dengan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun pendahuluan yang dilakukan oleh peserta asistensi mengajar dalam kelas yaitu seperti membuka kelas dengan salam pembuka, memulai kelas dengan doa dan meminta murid untuk mempersiapkan kelas, kemudian menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari itu juga. Kemudian pada bagian inti barulah peserta asistensi mengajar atau disebut sebagai guru asistensi mengajar dapat menjelaskan materi secara jelas sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang telah terdapat di dalam perangkat pembelajaran. Kemudian setelah itu, guru asistensi mengajar dapat menampilkan atau menayangkan PPT atau PowerPoint sesuai dengan KD yang akan dipelajari. Selanjutnya, peserta didik diberi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah disusun sebelumnya untuk menunjang dan melihat sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, setelah itu, guru asistensi mengajar dapat mengumpulkan lembar kerja peserta didik tersebut dan kemudian menutup pembelajaran dengan yang kegiatan yang pertama dilakukan yaitu mengevaluasi seluruh pelajaran yang telah dipelajari untuk melihat sejauh mana peserta didik dapat mengingat kembali tentang materi yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran, guru dapat memberitahukan sekiranya kompetensi dasar atau materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan tidak lupa juga, guru asistensi mengajar dapat memberikan pekerjaan rumah atau PR untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dan pengetahuan siswa akan pembelajaran yang telah dipelajari. Baik, itu saja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan asistensi mengajar di UPT SMP Negeri 2 Padang Genting. Nantinya, kami selaku peserta asistensi mengajar juga akan membuat video dokumentasi yang berisikan kegiatan-kegiatan yang telah kami pelajari. Misalnya yang pertama, kegiatan manajemen persekolahan. Kegiatan manajemen persekolahan ini dapat meliputi kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan gotong royong, mengikuti acara-acara besar, pengisian buku induk. Nanti video dokumentasi yang kami buat telah mencakup keseluruhan dari kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan yang kedua tadi seperti perancangan perangkat pembelajaran. Dalam video tersebut dapat ditampilkan apa saja yang bagaimana saja proses yang kami lakukan untuk dapat membuat atau merancang suatu perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, LKPD, materi ajar, dan juga lembar kerja peserta didik, dan juga PowerPoint atau media pembelajaran. Pada bagian itu juga terdapat evaluasi dan konsultasi dengan guru kamu sesuai dengan mata pelajaran yang kita ambil. Berikutnya yang terakhir, nantinya peserta asistensi mengajar akan membuat video dokumentasi tentang kegiatan latihan mengajar terbimbing dan mandiri yang meliputi bagian pendahuluan, inti, dan penutup di dalam kelas secara berurutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.